Assalamualaikum pemirsa. Terima kasih sudah mensubscribe channel Cermin Ajaib Studio. Semoga kita semua senantiasa sehat selalu dan berlimpah rezekinya. Amin. Oke pemirsa, pada liputan kali ini kita akan berziarah ke makam Syekh Basyarudin, penyebar agama Islam pertama di Sri Gading, Kauman, Tulungagung. Bagi warga Tulungagung, nama Sri Gading bukanlah hal yang asing. Maklum, di sana terdapat makam seorang waliullah yang cukup keramat dan banyak didatangi peziarah. Waliullah tersebut adalah Syekh Basyarudin. Beliau adalah guru besar Bupati pertama Tulungagung, Tumenggung Ngabei Mangundirono. Syekh Basyarudin juga merupakan penyebar agama Islam pertama di Dusun Sri Gading. Apalagi Kalangbret dulunya merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung ketika masih bernama Kabupaten Merowo. Kalangbret dan Desa Sri Gading sangatlah berdekatan atau berbatasan langsung. Bisa dibilang keberadaan Kalangbret merupakan daerah yang tak terpisahkan yang perlu dikaji dengan baik, khususnya pada peradaban Islamnya. Apalagi ada jejak-jejak Syekh Basyarudin, setidaknya akan memberikan keterangan terkait hasanah sejarah Islam di Sri Gading, Kauman dan Kalangbret. Syekh Basyarudin adalah keturunan Syekh Abdurrahman bin Syekh Abdul Mursyad, Setono Landaan, Kediri, bin Syekh Muhammad Hasan Basyari, Ponorogo. Beliau hijrah dari tempat tinggalnya di Ponorogo dan menyebarkan agama Islam di Tulungagung, Jawa Timur. Tepatnya di Dusun Sri Gading, Golorejo, Kauman, Tulungagung. Awalnya, Syekh Basyarudin mendirikan sebuah surau kecil untuk kegiatannya dalam berdakwah dan menyebarkan agama. Selanjutnya, beliau mendatangi rumah-rumah penduduk dan mengenalkan agama Islam kepada masyarakat setempat dengan santun dan penuh toleransi. Cara dakwah demikian ternyata mendapat sambutan hangat dari mereka. Hingga akhirnya, beliau sukses mengislamkan penduduk Sri Gading dan sekitarnya. Syekh Basyarudin terus berjuang hingga wafat dan kemudian dimakamkan di Dusun Sri Gading, Golorejo, Kauman, Tulungagung. Sosok Syekh Basyarudin sendiri semasa hidupnya dikenal sufi dan penyabar. Sebagai contoh, beliau kalau makan nasi selalu memilih nasi yang banyak terdapat kerikilnya. Nasi tersebut beliau makan secara berlahan dengan menyisihkan satu per satu kerikil yang tercecer dalam nasi tersebut. Sementara dalam aktivitas sehari-hari, Syekh Basyarudin selalu menghabiskan waktunya untuk berdakwah, bermujahadah, dan tidak pernah absen membaca ayat Al-Quran. Beliau tidak pernah membiarkan waktu terbuang sia-sia. Kalau kebetulan terdapat waktu luang, beliau selalu memanfaatkannya untuk membaca Al-Quran. Selain itu, Syekh Basyarudin juga aktif melaksanakan puasa sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa sunnah di bulan Rajab, dan masih banyak lagi. Sedangkan dalam bermujahadah, beliau biasanya melakukannya di atas bambu yang di bawahnya terdapat aliran sungai. Jika tiba-tiba beliau ketiduran, maka tubuhnya akan jatuh ke dalam sungai. Dengan demikian beliau akan terbangun dan melanjutkan kembali zikirnya. Dan konon, jika ingin menaruh sesuatu, beliau biasanya tinggal menunjuk pohon yang berada di sekitar lokasi bantaran sungai. Seketika itu juga pohon yang dikehendaki langsung merunduk patuh. Salah satu karamah yang tampak pada diri Syekh Basyarudin semasa hidupnya adalah saat beliau menghadiri pernikahan putri Tumenggung Ngabei Mangundirono, Eyang Diena Mustafa. Syekh Basyarudin menghiasi dekorasi panggung pernikahan dengan air mengalir yang berisi semua jenis ikan. Pengunjung yang hadir saat itu sontak terbelalak melihat kejadian ini. Warga Dusun Sri Gading dan sekitarnya meyakini bahwa makam Syekh Basyarudin memang bertuah. Hal senada juga diakui oleh Wildan, salah seorang peziarah asal Trenggalek. Ia mengatakan, kalau sedang suntuk atau punya masalah berat, setelah berziarah ke makam Syekh Basyarudin jiwanya merasa jadi lebih tenang. Yang jelas, saya jadi lebih tenang, banyak bersyukur dan selalu ingat kepada Allah, kata Wildan. Berdasarkan penuturan juru kunci makam, memang banyak para peziarah yang berwasilah ke makam Syekh Basyarudin hajatnya jadi terkabulkan.
Beliau kemudian berkisah, suatu ketika ada seseorang yang berniat mendirikan masjid dan pondok pesantren. Tapi, dia bilang kepada saya sama sekali tidak punya uang untuk mewujudkan niatnya tersebut. Mbah Burseng Juru Kunci kemudian menyarankan orang tersebut untuk berziarah ke makam Syekh Basyaruddin. Setelah berziarah selama 41 hari di makam Syekh Basyaruddin, orang tersebut lantas pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ia melihat di rumahnya terdapat material bangunan yang sudah lengkap. Sebagai wujud syukur, orang tersebut kemudian menggelar acara tahlil di makam Syekh Basyaruddin selama seminggu. Namun, suatu hari orang tersebut datang lagi ke kediaman Mbah Bur. Ia menyatakan ingin mendirikan menara di samping masjid, tapi lagi-lagi tak punya dana. Mbah Bur kembali menyarankan agar berziarah ke makam Syekh Basyaruddin. Setelah berziarah, kejadian serupa di atas terulang kembali. Kisah lain, ada seseorang yang sedang menghafal Al-Quran merasa kesulitan untuk menghatamkan, padahal hanya tinggal 2 juz terakhir. Ia merasa gundah dan akhirnya sowan kepada sejumlah kiai untuk meminta petunjuk. Tetapi, oleh salah seorang kiai yang berdomisili di Mojokerto, ia justru dimarahi. "Nyapo awakmu bingung-bingung? Ziarah honeng Syekh Basyaruddin konolo," kata Seng Kiai. Ia kemudian berziarah ke makam Syekh Basyaruddin dan menghafal Al-Quran. Anehnya, dalam tempo hanya 1 minggu ia langsung khatam. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.